Salam untuk Anda. Hari ini kita akan bahas sebuah cerita yang, Anda bagikan ya, kisah Haji Karim. Cukup bikin penasaran dan mungkin sedikit serem juga soal utang yang katanya dibawa sampai mati. Betul sekali. Haji Karim ini kan, tokoh terpandang ya di kampungnya. Kaya, dermawan katanya. Tapi, di baliknya itu ada cerita utang yang sering ditunda. Bahkan diabaikan. Mari kita coba kupas lebih dalam ya. Iya, menarik sekali. Yang bikin cerita ini kuat itu gimana dia mengangkat tema beratnya tanggung jawab utang ya. Bukan cuma soal uang, tapi jadi beban yang katanya terus ngikutin. Dilihat dari kacamata cerita rakyat atau mungkin pengalaman spiritual gitu. Oke. Kita akan lihat nanti gimana detail-detailnya membangun gagasan itu. Oke, kita mulai dari pas Haji Karim sakit keras. Sumber Anda itu ngasih gambaran, katanya penyakitnya aneh, badannya lemah banget, tatapannya kosong. Dan kalau malam, wah itu jadi momen yang mencekam. Sering banget jerit kesakitan, pegangin dada, sambil kayak bergumam, mereka datang nagih. Oh, sampai segitunya ya? Iya, bahkan ada kutipan spesifik nih yang dicatat. Dia teriak, "Jangan tarik saya belum bayar, saya belum sempat minta maaf." Wow. Ditambah lagi katanya ada suara ketukan aneh di dinding kamarnya. Diketok-ketok tapi nggak ada orang. Agak bikin merinding ya. Nah ini kan langsung muncul pertanyaan ya. Ini tuh manifestasi rasa bersalah yang udah dalam banget? Atau emang seperti kata ceritanya ada dimensi lain gitu yang ikut campur? Benar. Cerita ini kan secara eksplisit banget ya. Nyambungin penderitaannya dia itu sama utang-utangnya yang belum lunas. Iya sih. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, gini deh, apa mungkin ini cuma pergumulatan batin dia aja yang luar biasa hebat karena rasa bersalahnya? Bisa jadi, bisa jadi. Terus orang-orang di sekitarnya yang mungkin udah punya keyakinan soal beban utang itu, jadi menafsirkannya secara supernatural. Gimana menurut Anda? Itu sudut pandang yang valid banget. Cuma, kekuatan narasinya justru di situ. Dia secara tegas membangun hubungan sebab akibatnya. Oh, oke. Ceritanya nggak ngasih celah buat ragu, sakitnya Haji Karim, penderitaan mentalnya, itu digambarin sebagai akibat langsung dari utangnya. Ini penting buat nyampein pesan ceritanya. Penderitaannya itu akhirnya berhenti pas dia meninggal. Tapi gambaran kematiannya juga nggak kalah seram. Matanya katanya melotot, tangan ngepal kencang, mukanya kaku penuh ketakutan. Aduh. Terus pas pemakaman, ini menurut cerita ya, ada kejadian-kejadian aneh lagi. Tali kafannya putus sendiri pas jenazah mau diturunkan. Loh, kok bisa? Nggak tahu juga. Terus katanya ada suara erangan dari liang lahat. Sampai ada yang pingsan gitu. Bahkan ustadz yang mimpin tahlilan malamnya, katanya tiba-tiba sesak napas. Nah, ini dia. Dalam alur ceritanya, detail-detail seram pas pemakaman itu bukan cuma buat nambah-nambahin biar seram. Bukan sekedar bumbu ya? Bukan, ini fungsinya kayak penegas gitu, semacam tanda seru dari ceritanya. Digambarkan bukan kebetulan, tapi ya itu tadi, pertanda konsekuensi dari perbuatan Haji Karim. Oke. Jadi bisa dibilang, cerita ini pakai elemen supernatural buat nekenin norma sosial tentang pentingnya tanggung jawab, terutama soal uang. Dan ceritanya nggak berhenti di situ ya ternyata. Setelah malam ketujuh kematiannya, warga sekitar mulai resah lagi. Ada apa lagi? Ada laporan suara pintu diketuk tengah malam. Pas dibuka, nggak ada siapa-siapa. Yang aneh, kadang di depan pintu itu ditemukan sobekan kwitansi atau catatan utang. Lebih serem lagi, beberapa orang yang ngasih utang ke Haji Karim ngaku didatangi mimpi loh. Mimpi? Mimpi gimana? Sosoknya itu bukan Haji Karim yang biasa, tapi kayak mayat gitu, penuh tanah. Tali kafannya menggantung, terus melas, minta maaf dan minta utangnya dilunasin. Pesannya ya itu-itu aja. Maafkan aku, lunaskanlah utangku, tolong aku belum tenang. Waduh, di sini kita lihat ya, ceritanya tuh kayak ngejembatanin dunia nyata sama dunia lain. Mimpi, kejadian aneh, jadi kayak saluran komunikasi arwah yang terbebani utang itu. Iya. Terus ada kisah Pak Umar kan ya, salah satu yang ngasih utang, di akhirnya milih buat bersedekah sejumlah utang Haji Karim itu. Oh, jadi nggak dibayar tapi diikhlaskan gitu ya? Iya, diikhlaskan lewat sedekah. Nah konon, setelah itu Pak Umar mimpi lagi. Kali ini lihat Haji Karim tersenyum lega, terus hilang.
Jadi itu resolusinya ya. Begitulah logika ceritanya. Penyelesaian utang entah dibayar lunas atau diikhlaskan itu jadi kunci ketenangan arwahnya. Ini lebih dari sekedar cerita hantu biasa loh. Maksudnya? Ini cerminan pandangan budaya, mungkin di sebagian masyarakat kita ya, yang ngelihat utang itu bukan cuma perkara materi, tapi beban moral yang bebannya itu bisa nembus batas kematian. Berat ya. Jadi kalau kita simpulkan dari penelusuran kita soal cerita Haji Karim ini, intinya jelas banget ya. Lewat cerita yang dramatis, penuh elemen supernatural, sumber ini ngasih pengingat keras Betul. tentang seriusnya sebuah tanggung jawab, apalagi utang. Dan gimana kelalaian itu bisa ninggalin jejak yang dalam banget, bahkan kalau menurut cerita ini, sampai ke alam baka. Memang begitu pesannya. Dan mungkin ya pertanyaan reflektif yang lebih menarik buat Anda bawa pulang itu bukan sekedar percaya atau enggak sama arwah penagih hutang. Tapi lebih ke Apa sih yang bisa kita ambil dari cara cerita ini ngegambarin beban tak terlihat itu. Gimana kita sendiri ngelihat janji, komitmen, atau kewajiban kita yang belum selesai dalam hidup. oh iya juga ya. Seberapa besar pengaruhnya ke ketenangan batin kita. Lepas dari soal uangnya ya. Ya. Itu kayaknya menarik buat direnungkan sendiri. Betul. Nah, jika pembahasan mendalam kayak gini relevan buat Anda, dan Anda mau terus dapat intisari dari berbagai sumber yang kita kupas bareng, jangan lupa untuk berlangganan. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.